Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama gua Rifa Rizky sebagai host pada podcast kali ini di channel Malam Satu Suro. Untuk kalian jangan lupa like, comment, subscribe dan juga di-share ke teman-teman kalian channel ini. Dan kita udah kedatangan bintang tamu berikutnya itu dari Mbak Edel. Ya, Salam kenal Mbak Edel. Edel. Mungkin Mbak Edel bisa kenalan untuk para penonton yang lainnya. Nama saya Edelina Santigi. Saya berasal dari Kota Bekasi. Oke, untuk kesibukan Mbak Edel belakang ini ada kesibukan apa aja tuh? Gue sih kesibukannya kuliah sambil kerja sih, cuma Oh. nggak kerja-kerja gede biasa aja gitu. Oke, ini salah satu wanita karir lah ya. Amin. Oke, dari cerita yang udah dikirim Mbak Edel lewat email, kayaknya nih ada cerita mistis yang dialami Mbak Edel sendiri ya. Dan mungkin dari pihak keluarga mungkin langsung bisa cerita aja Mbak Edel. Ya, jadi waktu tahun 2018 tuh gue kan tinggal di salah satu daerah. Itu rumah lama gue emang agak rada angker gitu sih. Gue ngerasa kayak apa ya, auranya tuh beda banget gitu loh. Berasa berarti orangnya. Iya. Oke, Jadi tuh karena sebelum gua tinggal di situ emang itu rumah udah kosong 5 tahun kan, ditinggal sama penghuninya. lama juga sih Nah, ya. terus gua waktu tinggal di situ itu ngalamin kejadian banyak sih sebenarnya. Terus yang paling menurut gua tuh yang paling scam horor gitu. Hmm. Jadi waktu gua pergi ke salah satu daerah, gue pulang maghrib-maghrib tuh kan. Gue pulang maghrib-maghrib, terus gue tuh pulangnya berdua sama adik gue aja. Terus orang tua gue masih di luar kan. Gue nyetir berdua adik gue. Terus pas gue pulang, adik gue ini ke kamar gue. Jadi rumah gue ini kan, kita jelasin dulu rumahnya ya. Ya oke. Jadi rumah gue itu tingkat 3. Emang di lantai 3 itu nggak ada yang ngurusin, kayak nggak disapu gitu loh. Nggak, pokoknya jarang dinaikin gitu loh, pokoknya jarang ditempatin gitu. Nah, terus adik gue ini pas ke kamar gue kan, jadi tuh objek kamar gue itu pintunya sampingan sama balkon gitu kan. Oke. Nah, terus balkon itu kebuka, itu posisi lagi maghrib-maghrib. Terus adik gue ini ngeliat ke arah ke depan gitu loh. Dia bilang ke gue, "Kak, itu ada orang terbang," gitu. Terus gue langsung mikir kayak, ah masa sih bohong, gue ngomong gitu di dalam hati kan. Iya. Terus adik gue ngomong lagi, itu ada orang terbang gitu kan. Terus udahannya tuh kayak adik gue kayak ekspresi tuh kayak beda gitu loh, kayak Langsung langsung berubah diem ya? gitu. Langsung Ya. berubah. Terus gue udah mikir macam-macam kan, wah Pasti anjir gak malah sih? gue berdua doang kan. Heeh. Gue ngerinya dia kesurupan, gue nggak Iya, bisa apa-apa iya. gitu. Serem juga kan kalau tiba-tiba Iya. kesurupan adek lu. Terus abis itu pas udah dia ngomong kayak gitu, gue masuklah ke kamar. Gue coba nyalain lampu, itu kan lampu juga pada mati semua kan, belum gue nyalain. Nah, terus pas nggak lama ibu sama orang tua gue datang nih. Gue langsung ceritakan ke orang tua gue gitu kan. Udah, terus pas gue ceritain ke orang tua gue juga bilang waktu itu, waktu pas ibu gue lagi gosok, dia dengar di lantai 2 itu ada kayak yang jalan gitu loh, kayak ada gimana sih, kayak ngoserekan kaki gitu. Step kaki lah Iya, ya. step kaki. Oke. Nah, terus itu ibu gue manggil gue, Egi, Egi gitu kan. Terus nggak nyaut guanya gitu kan. Padahal emang nggak ada gue lagi sekolah di situ. Karena lagi sekolah kan, Iya. dipikir ada lu. Oke. Terus di situ ibu gue cerita, gue langsung bilang, apa jangan-jangan mungkin pikiran aja kali ya. Iya, oke. Gitu. Terus habis itu nggak lama kemudian, di kemudian hari juga adik gue juga yang Kejadian lagi ya dulu. kejadian di adik gue. Gue tuh nggak tahu adik gue kenapa gitu ya. Iya, Apa makanya. Mungkin kesensitif. Adik lu iya, umur berapa tuh kalau boleh tahu? 3 tahun. Oh, mungkin ya umur-umur segitu masih sensitif kali ya. Iya. Oke, lanjut. Terus adik gue juga pernah lihat bukan kunti sih, apa ya? Pokoknya adik gue tuh Mirip cuma kunti lah ya? Iya, kayak gitu. Oh, sosok perempuan berarti ini. Iya, di belakang Oke. kulkas. Jadi tuh kulkas gue itu sampingan sama kamar mandi. Jadi tuh sebelum ke kamar mandi ada lorong gitu kan. Ah, Sebelahnya itu kulkas, di sini lorong kamar mandi. oke. Jadi persis sampingan gitu. Ah, Adik gue di situ bilang, itu ada siapa di belakang kulkas gitu kan. Gimana sih bahasa-bahasa anak iya, kecil iya, gitu iya, kan ngerti, ngomongnya. ngerti, ngerti. Terus abis itu ibu gue bilang, nggak ada siapa-siapa, ada apa sih gitu kan. Terus adik gue situ ketawa-ketawa.
Oh, tawa-tawa kan gitu kan. ketawa-tawa. Terus ibu gue kayak ngerasa, ih dia anak aneh banget kenapa Iya, gitu ada loh. sesuatu apa nih gitu ya? Nah pas adek gue ngomong gitu, ibu gue merinding. Sempet merinding ibu lu? Iya, karena kan emang namanya kalau anak kecil cerita Iya, gitu pasti kita iya, ngerasa gitu kan. iya. Udah lah tuh. Terus di situ ada lagi keteledoran gue waktu pas gue habis pergi, Mhm, gue lupa tutup pintu kamar kan. Gue mhm. lupa tutup pintu kamar. Terus gue habis dari luar nggak cuci kaki, nggak cuci tangan, nggak cuci muka, nggak bersih-bersih, Oh, semuanya gue bersih-bersih langsung lah. tidur di kamar gitu kan. Iya. Itu posisi jendela masih kebuka karena Oke. posisi kamar gue itu depan-depanan sama pohon nangka kan. Oh, Udah lah tuh. Terus pas tidur, gue tuh ngerasa kayak rep-repan gitu loh. Gue kayak di dalam tidur gue tuh kayak gue diikat gitu loh. oh lu ngerasa kayak gitu? Iya, Oke. kayak nggak bisa gerak gimana sih kalau Iya, misalkan kita oke. diikat gitu kan. Udah lah tuh. Terus gue bangun. Terus gue lupa belum tutup jendela kan. Mhm. Itu gue kebangun jam 12 malam. Gue belum tutup jendela, akhirnya gue sadar karena gue masih pakaian rapih gitu Oh kan. iya, belum bersih-bersih. Iya, terus Oke. akhirnya gue langsung bergegas ke kamar mandi, gue Heeh. langsung bersih-bersih semuanya. Mhm. Terus gue langsung nutup jendela kan. Oke. Udah terus habis itu pas gue lagi di kamar mandi, kan Mhm. kamar mandi gue juga sebelahan sama gudang kan. Nah, gue Oke. tuh gue tuh nyium di sebelah gudang, di dalam gudang Mhm. itu kayak Heeh. wangi pandan gitu loh. Oh, ada bau-bau Iya, wangi-wangian ada wangi dari pandan, ada gudang itu? wangi-wangian. Iya. Terus gue kayak, wah nggak beres nih, kenapa Oh, sih gitu ya? Ini rumah ada apa sih? Apakah ada yang iseng gimana iya. gitu kan? Soalnya belakangan itu emang sering banget kejadian kayak Kejadian gitu. aneh-aneh lah Iya. ya yang nimpa. Oke. Terus udahlah tuh gue benar-benar mengabaikan semua itu. Terus gue langsung lanjutin tidur lagi. Terus Mhm. kebesokannya gue langsung cerita lagi ke orang tua gue. Gimana tuh respon dari orang tua lu tuh pas tahu cerita lu ada cerita aneh lagi nih gitu? Reaksi ibu gue pas denger itu ya kaget karena ibu gue juga ngerasa kok aneh banget gitu loh, banyak Mhm. banget kejadian-kejadian kayak gitu. Mhm. Terus bapak gue juga sama ngerasain hal yang sama. Jadi dia tuh lagi servis mobil di Oke. garasi. Ah. Nah, terus katanya ya Mhm. di belakang dia tuh kayak ada yang manggil gitu loh. Oke, Pak, ini Tapi agak serem juga sih. Bapak, pas nengok nggak ada. Akhirnya bapak gue langsung masuk kan ke Heeh. dalam. Dia bangunin ibu gue. Oke. Terus dia minta temenin. Katanya karena gara-gara ada yang manggil Manggil-manggil gitu. itu Jadi ya. kan gimana Serem gitu lah ya. ya. Itu jam berapa kalau lu tahu? Jam 10. Pagi apa Jam 10 malam? malam. Oh, pantes Mm-mm. sih ya ada. Karena mobilnya kan besok mau dibawa kerja tuh. Oh ya, Mau iya cek-cek. sih udah malam juga sih. Iya. Kalau dia manggil juga serem juga ya. Jam 10 kan Iya. biasanya rata-rata udah istirahat lah ya orang Mm. rumah ya kan. Oke, terus terus. Terus udah kayak gitu ditemenin lah tuh sama ibu gua. Terus Hmm, ibu gua bilang, ya udah udahan dulu aja nggak usah. Lagian sih udah malam bukan iya, istirahat, iya. malah Masih bongkar-bongkar. ngerjain gitulah gitu Iya, ya. Kenapa bongkar-bongkar nggak mobil siang lah ya. aja gitu. Oke. Udah lah tuh. Terus ibu gue juga cerita tuh kebesokan sama gue. Dia bilang, abah kemarin pas malam-malam itu bangunin ibu karena pas lagi servis mobil di Hmm. garasi itu ngerasa ada yang manggil gitu kan. Terus gue di situ langsung kayak diem, kayak kenapa sih gitu loh, kok ada apa sih nih, Banyak nggak nih beres nih gitu kejadian kan. ya, Iya, banyak kejadian mistisnya nih rumah ini gitu kan. nggak beres nih gitu kan. Udah Oke. lah tuh, terus dari kejadian itu emang keluarga gue juga jadi kurang harmonis, jadi sering berantem gitu loh. Oh, berarti ada dampaknya nih ya. Iya, ada Bener-bener dampaknya. ada dampak aslinya nih, realnya gitu Iya, buat keluarga lu. sering berantem pokoknya gue jadi sering domelin ibu gue juga sama orang tua gue juga sering berantem Berantem, gitu. Terus hawa negatifnya tuh ngaruh banget iya, berarti ya, langsung ke kehidupan ya. betul. Karena mungkin kondisi rumah gue yang auranya beda ya, Iya. karena itu kan udah nggak ditempatin 5 tahun sama penghuninya, terus gue tempatin. Terus karena faktor utamanya sih karena jarang dibersihin ya tuh yang lantai 3. Kayaknya sih ya, udah Terus kotor karena udah lama juga nggak berpenghuni ya kan, iya, mungkin faktor itu ya.
Terus posisi rumah gue juga depannya pohon nangka gede, itu bener-bener di pohon nangka depannya, depan Bener-bener kamar itu gue. berarti masuk halaman dong? Enggak, maksudnya ini rumah gue nih, Iya, ini kamar gue. Jadi heeh. di depan persis kamar gue gitu loh. Oh, Iya, bener-bener gede tuh pohon nangkanya? gede. Iya sih, pohon nangka, pohon mangga gitu-gitulah ya, yang gede-gede gitu ya. Iya. Emang kalau kalau gua boleh tahu dari kondisi rumah lu tuh kayak gimana sih hitungannya? Kayak mungkin lebih ke arah eh, entah denahnya atau apa gitu, atau komposisi letak rumah lu nih gitu. Selain mungkin ada pohon nangka, mungkin bisa lu jelasin? Lingkungan rumah gue tuh emang nggak berkeluarga gitu loh, tetangga-tetangganya pada Hmm, bener-bener di apa, di dalam rumah aja gitu, nggak ada sosialisasinya gitu. Terus, hmm, di samping rumah gue juga hmm. persis lapangan sama kantor kelurahan yang udah nggak ada isinya gitu loh, yang Oh, udah udah nggak berfungsi iya lah udah ya, nggak kayak ber kosong aja iya lah gitu betul-betul, ya. Berarti kayak perumahan ya, hitungan ya? iya Karena perumahan, kan rata-rata mungkin perumahan kurang lebih ya individu gitulah, iya kurang betul. lebih gitu ya. Eh ada mungkin yang mau gua tanya nih dari yang udah lu ceritain, ya kan? Dari yang mungkin cerita yang lu alami sih, yang ketika reprepan, lu ngeliat gak sih kayak ada mungkin lu ngeliat langsung sosoknya kah, atau mungkin ada hal apa aja nih yang lu rasain ketika reprepan, atau emang cuma reprepan aja? Yang gue rasa sih rep-repan gimana namanya kita nggak ngerasa dikit ya, kayak Iya, nggak kayak ada yang nahan gitu loh. Gue heeh. di situ juga nggak bisa ngomong, Iya bener nggak sih, iya emang nggak rata-rata bisa gitu ngomong. sih. Tapi lu kondisi pas reprepan tuh, lu kondisinya lagi melek atau merem? Merem, gue di situ juga nggak bisa melek. Oh, berarti bener-bener lu posisi lagi tidur yang bener-bener tidur, terus lu sadar tapi lu mau bangun tuh nggak bisa gitu, Iya, ketahan. terus nggak lama langsung gue bangun tuh, Oke. gue sadar. Berarti lu nggak ngeliat sosok nih ya? Nggak Nggak sempet ngeliat nih. nggak Mungkin kan cuma kalau tadi adik lu kan sempet ngeliat sosok hitam ya kalau iya nggak salah kan? betul. Kayak wanita mungkin ya? Iya di situ pas gue rep-repan gue langsung kepikiran, apa jangan-jangan bener nih adik apa, kejadian yang adik gue lihat gitu kan, Mm-mm, suka cerita sama orang tua gue, mm-mm, ceritain gitu loh yang dialamin. mm-mm. Gue mikir ke situ. Iya, lu masih ya hitungannya juga lu masih berusaha untuk positif lah ya, Iya, berpikir positif lah ya, nggak yang mikir aneh-aneh ini. Emang ada sesuatu nih kayak rumah gua ya iya. kan. Tapi ketika lu tempatin nih, karena lu tahu mungkin rumah lu udah ditinggal 5 tahun ya, itu kondisi rumah lu tuh emang mungkin bisa dibilang kayak separah itu kah? Kondisinya emang bener-bener kayak terlantar banget, atau emang cukup layak untuk dihuni? Sebenarnya kalau dibilang cukup layak dihuni sih, menurut gue masih Mm-mm. ya 50-50 lah ya. Ya oke. Karena apa namanya, struktur bangunannya juga kayak udah rapuh gitu loh. Oh, Terus oke. tembok-tembok juga udah pada kayak growak gitu lah bahasa kita ya. Ngeletek-ngeletek kali ya, Ya bahasa kita mah ngeletek-ngeletek ya growak. catnya, growak. Iya kayak gitu. Terus dari yang lantai tiganya juga kan nggak ada yang ngurusin, Mm-mm. nggak ada yang ngepel, nggak ada yang nyapu, bener-bener nggak di tempat, nggak didatengin gitu loh di lantai tiganya itu. Berarti emang nggak pernah emang di apa ya, dikunjungin nggak pernah gitu ya, kayak entah lu cuma buat bersih-bersih aja atau apa, Nggak, berarti mentok di lantai 2. iya karena gue cuma berempat, berapa, empat keluarga kan. Gua Oh, yang tinggal di situ cuma heeh, gua, orang tua gua dua, sama mm. adik gua. Oh Terus gua cuma juga nggak sempat pakai ART, makanya kayak ya udah bersihin yang yang kita bisa aja lah iya, ya gitu ya. Ini kalau gue boleh tanya, mungkin sorry lah gue nanya denah rumah lu, untuk lantai 2 tuh ada ruangan apa aja sih kalau boleh tahu? ada kamar yang gue tempatin satu, terus Mhm, kamar kosong, gudang, sama kamar mandi. Nah, gudang ini sebelahan sama kamar mandi gue. Jadi mhm. kamar mandi itu emang khusus buat di lantai 2 gitu loh. Terus Hmm. itu juga emang gue yang ngurusin. Cuma ya gue kadang males ngurusinnya. Iya, ya lu juga mungkin pada saat itu capek kayak sekolah lah ya, Iya, ya banyak. kan, Mm. banyak kegiatan lah ya. Iya. Terus gudang itu yang tadi lu berarti cerita tuh, yang Iya, yang ada bau. bau-bau pandan itu. Oke. Nah, untuk yang lantai 3 nih, yang katanya kan nggak sama sekali nggak ditempatin lah ya, bisa dibilang ditinggalin aja. Itu ada ruangan apa aja? Dia nggak ada ruangan, ya bener-bener melompong aja gitu. Melompong aja, Iya, berarti emang bener-bener ya udah ruang biasa aja gitu, kayak aula aja gitu. kayak aula aja Mm. gitu. Oke, ya. Hawanya juga panas. Oh juga panas. Mm. Kayak
pengap gak ya? Kayak Iya, pengap pengap lah gitu pengap. ya. Kayak nggak ada sirkulasi Iya, udara betul ya. betul. Iya sih itu emang kelihatan sih aura-auranya mungkin Mhm. ya. Oke, mungkin dari cerita-cerita yang udah Mbak Edel ceritain nih, mungkin Mbak Edel ada nih pesan-pesan gitu untuk penonton yang nonton acara ini sekarang. Ada. Pesan yang pertama itu kita harus, rajin ibadah, mendekatkan diri kepada Tuhan lah ya, banyak-banyak berdoa, kalau kemana-mana juga harus bersih-bersih gitu loh, nggak boleh males. Terus, usahain juga nyapu, ngepel gitu loh, bersihin rumah, Hmm. jangan sampai ada debu atau sawang dikit karena itu menurut gua itu, ngaruh buat Gimana hawa rumah lah iya, ya. heeh, Karena kalau bersih kan juga enak lah iya. ibaratnya gitu ya. Apa ya bahasanya tuh, yang hal-hal yang kayak gitu kan pasti suka sama rumah-rumah yang kotor kayak gitu Oh loh iya ya. bener sih. Ya pesan gue itu aja sih, kita harus ibadah, terus, jaga kebersihan tempat yang kita tinggalin, Mm-mm. sama kebersihan diri sendiri sih, Ah iya nggak benar. boleh teledor. Mungkin dari Mbak Edel sendiri ada yang mau diceritain lagi atau mungkin emang sudah? Udah cukup sih, karena kita juga merinding ya Iya sih emang. ceritanya. Gue agak merinding dikit sih emang Mhm, di sini-sini nih dengar cerita lu kan karena kejadiannya tuh bisa dibilang lumayan banyak gitu, berkali-kali kan. iya, Mungkin beda waktu aja gitu. mhm. Oke. Mungkin terima kasih buat Mbak Edel udah hadir dan menyempatkan bercerita lah Iya, ya sama-sama. di channel ini. Buat teman-teman semua, terima kasih udah menonton episode kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe. Dan jangan lupa juga untuk bunyiin lonceng supaya ada notifikasi dari channel ini. Selain itu kami juga punya sosial media Instagram yaitu malam1suro_27 dan juga TikTok malam1suro_27. Dan juga gue mau informasiin kalau misalkan teman-teman semua tuh punya cerita menarik nih mengenai cerita-cerita horor atau mistis, kalian juga bisa email ke kami, nanti ada di kolom deskripsi emailnya, bisa kalian share saja. Terima kasih udah menonton. Terima kasih juga untuk Mbak Edel yang Iya, udah hadir. sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi di malam satu suro berikutnya.